Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Astik. Mungkin saudara akan bingung dengan kata-kata astik. Tetapi kalau saya mengatakan dengan awal asbun, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian akan memahami apa itu asbun. Asbun itu singkatan dari asal bunyi. Astul itu artinya asal tulis. Nah, kalau astik artinya asal ngetik. Itulah yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh umat Nasrani, orang Kristen, tetapi menyembahnya Allah. Kenapa saya katakan judul video ini astik atau asal ketik, atau astul asal tulis, atau istilah lain lagi adalah asbun asal bunyi? Karena ketika saya merilis video, langsung dikomen tanpa melihat video yang mau dikomen. Padahal di video yang dikomen itu sudah terjawab. Nah, ini yang saya maksud dengan judul video kali ini. Lalu pertanyaannya, apa sih yang dikomen? Ada beberapa hal. Yang pertama, orang Yahudi tidak pernah bisa membunyikan rangkaian huruf Ibrani Yod He Waw He. Padahal orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh dan mengganti jadi sebutan, yaitu Adonai dan Hashem, karena menghormati dan takut menyebut karena berdasarkan Talmud yang melarangnya. Jadi yang melarang ini Talmud, bukan firman Tuhan, ya. Justru firman Tuhan meminta namanya disebut dan memang bisa dibunyikan. Nah, di video yang dikomen juga sudah saya buktikan bagaimana orang Yahudi membunyikan rangkaian huruf Ibrani Yod He Waw He. Karena kalau kita pikir dengan akal sehat tentu saja, bagaimana mungkin orang Yahudi tidak bisa membunyikan hurufnya sendiri? Ini aneh, ya. Tetapi ya begitulah komen yang nyinyir, yang astik asal ketik. Itu yang pertama. Yang kedua, komennya adalah Allah itu dari Al-Ilah, sehingga hanya sebutan saja, jadi tidak masalah, dan bisa dipakai oleh umat Kristen, karena Allah itu bukan milik Islam, karena sudah dipakai oleh orang Kristen Arab. Nah, saya katakan benar, padahal umat Kristen Arab sekarang ini sedang terjadi restorasi. Contohnya adalah Christian Prince. Siapa yang tidak kenal Christian Prince di dalam YouTube di Indonesia ini? Karena Christian Prince ini adalah seorang Nasrani Arab, Kristen Arab, yang ahli di bidang Islamologi. Dan memang lahir di Arab. Beliau memberikan pesan agar umat Nasrani seluruh dunia jangan lagi memakai nama Allah. Nah, pertanyaan saya, sehebat apakah teolog Indonesia yang anti dengan nama Yahweh dan berkiblat ke Kristen Arab dibandingkan dengan Christian Prince yang memang ahli di bidangnya? Nah, beliau ini sudah memberikan peringatan supaya jangan menggunakan kata Allah. Karena apa? Karena Allah itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Nah, ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin membuktikannya, saya putar ulang. Silahkan bisa melihat videonya sebentar, ya. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arab Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However,
when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court, actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word meaning God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. So Allahu Akbar, Allah is the moon god, Akbar is the sun god. They have sex together, they have 3 daughters. One is called Allat and Manat al-Uzza. Kemudian yang ketiga, komen tentang nama Yahweh. Nama Yahweh itu tidak ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Padahal saya sudah memberikan penjelasan bahwa Perjanjian Baru nama Yahweh ada. Karena Perjanjian Baru aslinya tidak ditulis di dalam bahasa Yunani. Saya sudah membuktikan bahwa kitab suci Perjanjian Baru bahasa Yunani banyak yang salah. Pertanyaannya, apakah kalau kitab asli bisa salah? Kan tidak bisa, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi kalau ditanya mana ada buktinya inskripsi, tidak ada memang, karena sudah dibakar. Dan sudah dibakar kok ditanyakan. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada inskripsinya Perjanjian Baru itu aslinya dalam bahasa Yunani. Karena kalau asli logikanya tidak salah. Kalau bahasa asli salah, untuk apa saya mengimani kitab suci Perjanjian Baru? Kan begitu. Nah, saya membuktikan ada kesalahan-kesalahan di dalam kitab suci Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Ya. Oke, sebaiknya saya ulang lagi saja supaya lebih jelas. Ini kesalahan-kesalahan kitab suci Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Logiskah Yahweh namanya lenyap di dalam kitab Perjanjian Baru? Padahal nama dan pemerintahannya kekal. Penyembahnya saja yang sudah mati, namanya masih tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Coba dilihat di dalam kitab Ibrani pasal 11. Ada banyak nama-nama yang sudah mati yang menyembah Yahweh, tetapi namanya masih ada. Sementara Yahweh yang kekal, kok namanya hilang? Coba perhatikan ayat berikut ini. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Anoki alef wetau ros wasyop neum Yahweh Elohim. Asyer huhue nafa Elohi sevaot. Yang artinya, Yahweh berfirman, Aku adalah alef dan tau, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-36. Baruch Yahweh Elohi Yisrael, min haolam wa ad haolam, wa yomru kal ha'am amen, wa halel la Yahweh. Yang artinya, diberkatilah Yahweh Elohimnya Yisrael, dari kekal sampai kekal. Maka seluruh umat mengatakan, amin, terpujilah Yahweh. Keluaran 15 ayat yang ke-18. Yahweh yimlok leolam waed. Yahweh memerintah kekal selamanya. Bagaimana mungkin Yahweh yang namanya dan pemerintahannya kekal kok hilang di kitab Perjanjian Baru? Sementara jika kita baca di kitab Ibrani pasal yang ke-11,
Ada banyak nama-nama di kitab perjanjian lama yang orangnya sudah mati, tetapi masih tertulis di dalam kitab perjanjian baru, seperti Yefta, Daud, Simpson, Gideon, Mose, Noah, Abraham, dan lain-lain. Sementara yang disembah justru lenyap bak ditelan bumi. Masuk akalkah? Memang di Indonesia perdebatannya perjanjian baru aslinya dalam bahasa Yunani atau Ibrani. Tetapi di luar negeri, perdebatannya perjanjian baru aslinya dalam bahasa Aramaik atau Ibrani. Karena jika ditinjau dari idiom bahasa Ibrani, banyak yang salah. Nah, Profesor Dr. Jim Scott Trim, PhD, dalam bukunya yang berjudul Ruach Emet, menyoroti dari idiom Ibrani. Sedangkan buku yang berjudul Was the New Testament Really Written in Greek, yang dikompilasi oleh Raphael Christopher Lataster, disoroti dari idiom bahasa Aram. Inskripsi perjanjian baru dalam bahasa Ibrani memang tidak ada, karena sudah dibakar saat zaman pemberontakan Yahudi, termasuk saat pemberontakan Bar Kokhba, itu yang paling banyak. Kecuali kitab Matai Dutilet Hebrew. Itu pun sejarahnya di Indonesia tidak sesuai dengan realitasnya. Namun bukan berarti kitab perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Ini buktinya kalau perjanjian baru aslinya tidak ditulis dalam bahasa Yunani. Benarkah kitab suci perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani? Logikanya, kitab asli itu harus bebas dari kesalahan. Tapi bagaimana dengan kitab Matai atau Matius 26 ayat yang ke-25? Dalam kitab suci berbahasa Yunani berikut ini. Apokriteze Judas ho paradidos afton epe meti ego emi rabi lege afto sei epas, yang artinya, dan Yudas menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya itu bukan aku ya Rabi. Katanya kepadanya, engkau sudah mengatakannya. Perhatikan kalimat meti ego emi, itu artinya surely not I am, atau sesungguh-sungguhnya bukan aku. Berarti seharusnya bukan Yudas yang menjual Yesua, tetapi kenyataannya Yudaslah yang menjual Yesua. Jika perjanjian baru aslinya berbahasa Yunani, berarti nubuatan Yesua salah, karena Yesua mengatakan, engkau telah mengatakannya. Saya meyakini Yesua tidak bisa salah karena dia Tuhan. Jadi kitab berbahasa Yunani lah yang salah. Dalam kitab Dutilet Hebrew, berbunyi Hegif Yehuda sahaya atit lahaskiro wasaal zeani rabi hesiflo ata amarta, yang artinya Yehuda atau Yudas yang mengkhianati dia berkata, akukah itu Rabi? Dia berkata kepadanya, engkau telah mengatakannya. Perhatikan kalimat zeani Rabi, yang artinya akukah itu Rabi, atau itu aku kan Rabi. Kemudian Yesua mengatakan, ata amarta, engkau mengatakannya. Jika kitab asli ternyata salah, buat apa kita mengimani sebagai umat Nasrani? Ingat, kiblat iman percaya kita bukan ke Yunani atau ke Arab, melainkan ke Ibrani. Lembaga Biblika Indonesia juga menyatakan bahwa kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terbukti tidak pernah ada manuskrip tulisan tangan Matai, Lukas, dan sebagainya dalam bahasa Yunani. Apalagi terdapat berbagai kesalahan. Kesalahan fatal kitab perjanjian baru berbahasa Yunani adalah menerjemahkan nama Yahweh menjadi Kurios. Padahal tidak ada Tuhan bernama Kurios. Para nabi pun tidak pernah menyembah Tuhan bernama Kurios. Akibatnya, nama Yahweh justru ditolak oleh umatnya sendiri. Benarkah perjanjian baru aslinya dalam bahasa Yunani? Kalau asli, seharusnya tidak ada kesalahan. Bagaimana dengan kitab Matai atau Matius pasal 1 ayat yang ke-17, yang dalam kitab berbahasa Yunani berbunyi demikian. Pasayon nai genai avo Abraham meos badawit ti Dawid genai dekatesares kai avo badawit ti Dawid eostis metikesias Babilonos genai dekatesares kai avo tis metikesias Babilonos eos to Kristo genai dekatesares, yang artinya, jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus ada 14 generasi.
Coba perhatikan kata dekatesares yang berarti 14. Tapi coba kita hitung dari ayat 12 sampai 16 dalam kitab berbahasa Yunani berikut, yang berarti sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya 1 memperanakkan Sealtiel, 2 Sealtiel memperanakkan Zerubabel, 3 Zerubabel memperanakkan Abihud, 4 Abihud memperanakkan Elyakim, 5 Elyakim memperanakkan Azor, 6 Azor memperanakkan Zadok, 7 Zadok memperanakkan Akhim, 8 Akhim memperanakkan Eliud, 9 Eliud memperanakkan Eleazar, 10 Eleazar memperanakkan Matan, 11 Matan memperanakkan Yakub, 12 Yakub memperanakkan Yusuf, 13 Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kenapa hanya 13 generasi? Jadi tidak benar kitab berbahasa Yunani. Dalam kitab Dutilet berbahasa Ibrani tertulisnya Abihud memperanakkan Avner, setelah itu baru Avner memperanakkan Elyakim. Kalau kitab perjanjian baru berbahasa Yunani itu asli, kenapa salah? Jadi kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap aslinya berbahasa Ibrani. Karena Tuhan hanya memakai orang Yahudi sesuai kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga dan Roma pasal 3 ayat yang kedua, bahwa Yahweh Elohim tidak pernah memakai orang Yunani maupun orang Arab dalam karya keselamatan. Maka tidak ada nabi yang berasal dari luar Yahudi. Kitab perjanjian baru bahasa Yunani dari Matae atau Matius 27 ayat 9 sampai 10 berbunyi, Τότε εκπληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου. Ον ετιμήσαντο από Ιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις των αγορών του Κεραμέως, καθά συνέταξε με Κύριος. Artinya, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Berdasarkan kitab berbahasa Yunani tersebut, nubuatan Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot yang menjual Yesua dengan 30 keping perak, jika dicari dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia, tidak ada. Dalam kitab Afrita Kadasa, untuk kitab Matae atau Matius pasal 27 ayat 9 sampai 10 berbunyi, Ashukam hadafar asyer neemar beyat hanavi lemor, wa yiku et semosim hakesef eder hayekar asyer yekar meal beni Yisrael, wa yitnum beat sede hayotser ke asyer sifa oti Adonai. Yang artinya, maka digenapilah apa yang difirmankan melalui Nabi ketika berkata, dan aku telah mengambil 30 keping perak sebagai harga dia yang telah dihargai, yaitu yang telah dihargai oleh Bani Yisrael. Dan mereka telah menyerahkannya untuk ladang tukang periuk, sama seperti yang telah Tuhan pesankan kepadaku. Ini bukti bahwa kitab suci aslinya tidak ditulis dalam bahasa Yunani, melainkan dalam bahasa Ibrani. Nah, komentar yang keempat, saya katakan ada 1000 macam alasan yang tidak sesuai firman, justru dijadikan firman dan mengalahkan firman itu sendiri. Dan semua alasan-alasan tersebut sudah saya sanggah di YouTube saya terhadap para pendeta-pendeta yang khotbah tentang nama Yahweh tetapi tidak sesuai dengan isi hati Yahweh itu sendiri. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian ketik sanggahan Yakub Sulistyo di YouTube saya, pelajari dulu, baru ngomong. Tidak astek atau asal ketik, asbun asal bunyi, atau astul asal tulis. Tapi karena ada dasar firmannya untuk ngomong. Nah, belum mempelajari, kok hatinya sudah panas ketika melihat video saya. Ketika saya merilis video, langsung hatinya panas, otaknya panas membara, sehingga tidak mau nonton YouTube saya. Pokoknya langsung di komen begitu. Maka kalau mau cari kebenaran, buka hati di sudut netral terlebih dahulu, sehingga otaknya tidak block intersection atau
menutup semua akses yang masuk, sehingga tidak bisa menangkap kebenaran, meskipun awalnya tidak biasa. Jadi bukan hanya membiasakan yang tidak benar. Ini yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Ada juga yang komennya sok Ibrani-Ibranian, tapi tanpa data. Omongannya saja sudah lason hara atau lidah jahat. Ibarat petinju, Bapak Ibu Saudara sekalian, asal mukul tanpa teknik bertinju yang benar. Ini kalau pertandingan tinju di ring, semua pukulannya fail karena tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau saya menghadapi orang seperti itu, bagi saya cuma membuang-buang waktu dan membuang energi sia-sia saja. Cara bicara dengan mulut kotor saja sudah menunjukkan dirinya tidak berpendidikan. Ya, mudah-mudahan sih video ini tidak ada komentar nyinyir atau lason hara. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat di komen di bawah ini ya, apakah ada yang lason hara, ngomongnya wah ngajarin. Ya saya mau belajar kalau ada data. Kalau asal ngomong tanpa data, ngapain saya belajar sama orang tanpa data? Kalau di dalam ilmu teologi ini enggak kepake. Ini saja video yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila video ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa subscribe, like, komen, dan share supaya menambah semangat saya untuk membuat video-video yang lain. Terima kasih untuk kesempatannya berkenan menonton sampai akhir video ini. Bapak Yahweh Besem Yesua HaMashiach Berwah HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.